Trevin menyelimuti Kalila dengan hati-hati. Saat hendak menyalakan lampu di samping tempat tidur, Nathan menahannya. Ibuku takut cahaya dan api, kata Nathan pelan. Hati Trevin kembali terasa perih. Siapapun yang pernah mengalami trauma seperti itu pasti akan merasa takut. Tapi Kalila dulu begitu cerah, kini dia hanya bisa hidup dalam bayang-bayang gelap karena kejadian itu. Melihat Nathan hanya mengenakan piyama tipis, Trevin menyampirkan jaketnya di tubuh sang anak dan menggendongnya. Kali ini Nathan tidak melawan dan membiarkan dirinya dibawa ke kapal pesiar. Sebenarnya Trevin tidak tahu pasti kenapa dia datang. Dia hanya ingin melarikan diri dari rumah itu atau mungkin dari kenyataan yang terlalu menyakitkan. Di dalam kapal pesiar, suasana lebih hangat. Nathan melepaskan jaket Trevin dan meletakkannya di samping, lalu menatap ayahnya dengan mata yang tajam. Bagaimana kamu bisa masuk? Ibuku selalu mengunci pintu kamarnya. Trevin menatap putranya dan berkata pelan, aku ingin bicara denganmu. Aku ingin menjelaskan semuanya. Sebenarnya ia ingin memberi Nathan waktu, tapi ia tak sanggup lagi. Dia tak bisa membiarkan putranya terus menganggapnya sebagai orang asing atau lebih buruk lagi sebagai musuh. Namun Nathan seolah sudah tahu apa yang akan dikatakan Trevin. Ia mencibir dingin, kalau yang ingin kau katakan soal apa yang terjadi 5 tahun lalu, lupakan saja. Bahkan jika itu bukan salahmu, aku tidak bisa memaafkanmu. Trevin terdiam karena terkejut. Kau tidak benar-benar percaya aku yang melakukannya. Tanyanya nyaris tak percaya. Aku tidak buta. Aku bisa melihat dan menyimpulkan sendiri, jawab Nathan tenang. Setiap kali ibu melihatmu di televisi, dia selalu termenung. Itu aneh. Setelah beberapa waktu, aku mulai menebak-nebak. Lagi pula kita mirip. Aku cari tahu banyak tentangmu. Bahkan mungkin aku tahu lebih banyak daripada ibu sendiri. Trevin menatap putranya dengan campuran keterkejutan dan kekaguman. Putranya memang mewarisi kecerdasannya, seorang jenius kecil. Jadi, waktu kamu bertemu denganku di bandara, atau membocorkan rahasia perusahaan, semua itu kamu lakukan demi membalas dendam untuk ibumu. Tanya Trevin. Nathan mengangguk pelan, iya. Kenapa ibu harus menderita selama bertahun-tahun, sementara hidupmu berjalan mulus? 5 tahun lalu, saat ibu terjebak dalam kebakaran, kamu di mana? Ibu sedang hamil aku, dan kamu malah menolong wanita lain. Nathan menatapnya tajam. Kau pikir hanya karena kau tidak memerintahkan kebakaran itu, aku akan dengan senang hati kembali padamu. Trevin terdiam, tak mampu membantah. Nathan melanjutkan, suaranya dingin namun menusuk. Kau selalu melindungi Soraya dan Melvin. Kau tak bisa menyangkal bahwa Soraya mengaku sebagai tunanganmu. Itu semua terjadi karena kau membiarkannya. Siapa yang bisa memaksamu? Siapa yang berani mengancam Trevin Hun yang hebat? Kau pikir aku bodoh? Trevin tak mampu menjawab. Semua kata Nathan benar. Ayah Soraya memang menyelamatkanku hari itu, katanya pelan. Jadi aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tapi aku ingin mengirim Soraya ke luar negeri. Semua itu kulakukan demi ibumu. Nathan menggeleng pelan. Ibu tidak pernah bercerita tentangmu. Tapi kalau kau benar-benar mencintainya, mengapa kau membuatnya seperti ini? Mengapa kau yang justru menghancurkannya? Aku minta maaf Tuan Hun, ucap Nathan. Tapi cinta yang menyakiti seperti ini bukan cinta. Dan kami tidak bisa hidup dengan cinta seperti itu. Trevin tertegun. Kata-kata Nathan menamparkan hatinya dengan keras. Ya, dialah yang menyebabkan Kalila menjadi seperti ini. Nathan menatapnya dingin. Aku tidak akan memaafkanmu. Bukan hanya karena 5 tahun terakhir, tapi karena semuanya. Aku hanya anak ibu. Aku tidak punya hubungan apa-apa denganmu. Nathan berdiri dan berjalan pergi. Trevin mencoba menahan lengannya. Nak, Nathan berhenti lalu menoleh. Ada air mata di matanya, tapi ia menengadahkan kepala dan segera menepis tangan Trevin, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Trevin ingin mengejarnya, tapi tubuhnya terasa berat. Bahkan anaknya sendiri menolaknya, bagaimana Kalila bisa memaafkannya? Dia tahu, meskipun bukan dia pelakunya 5 tahun lalu, dia tetap salah karena semua luka yang ditorehkannya sendiri bertahun-tahun silam. Trevin duduk di pantai untuk waktu lama, ingin merokok untuk menenangkan diri, tapi Tommy tiba-tiba datang dan mengambil rokoknya. Tuan Hun, kesehatan Anda tidak baik. Jangan merokok lagi, katanya lembut. Trevin tersenyum pahit. Dulu Kalila juga selalu melarangnya merokok, mengatur apa yang boleh dan tidak boleh ia makan dan minum. Ia menghela napas panjang. Bagaimana hubunganmu dengan Carol? Tommy tampak terkejut dengan pertanyaannya,
lalu tersenyum kecut. Aku tak punya hubungan apa-apa dengan dia. Ia menambahkan dalam hati. Dan tidak akan pernah ada. Trevin mengerutkan kening. Kenapa? Ia tahu Carol datang bekerja di pulau ini hanya karena Tommy. Dulu Carol jatuh cinta padanya karena Tommy pernah menyelamatkan nyawanya. Setelah kejadian itu, Carol selalu mengikutinya kemana-mana, bahkan kini dia terus mengganggunya. Saat berhadapan dengan orang lain, bahkan dengan Trevin yang merupakan bosnya, Carol tidak pernah tersenyum. Namun setiap kali dia bersama Tommy, senyum itu tak bisa disembunyikan. Tommy menatapnya dengan senyum kecut. Dia masih muda, dia belum bisa membedakan antara rasa terima kasih dan cinta. Aku tak perlu menunda-nunda, lagi pula istriku dan anak-anak kami meninggal karena aku dulu. Ada beberapa hal yang aku tak ingin alami lagi. Mendengar kata-kata Tommy, hati Trevin terasa sesak. Tommy adalah seorang prajurit veteran, tetapi ia memilih untuk pensiun. Jika dia tetap berada di militer, Trevin yakin dia akan menduduki pangkat yang jauh lebih tinggi dari sekarang. Namun di dunia yang keras ini, tak bisa dipungkiri bahwa seseorang pasti akan menyinggung orang-orang berkuasa. Saat Tommy kembali dari misi, ia hanya menemukan mayat istri dan anak-anaknya. Orang-orang yang ingin membalas dendam padanya tidak bisa menemukannya di kamp militer, jadi mereka mengejar istri dan anak-anaknya. Peristiwa itu membuat Tommy terpuruk lama, dan akhirnya ia memutuskan untuk pensiun. Trevin juga pernah menjadi prajurit, tetapi ia diberhentikan karena identitasnya. Meski begitu, ia tetap memiliki hubungan dengan militer dan mengatur tempat bagi beberapa veteran untuk bekerja. Namun Trevin tiba-tiba merasa kosong. Ia tidak bisa lagi melihat apapun yang bisa meyakinkannya bahwa dia benar-benar mencintai Kalila. Awalnya dia berharap bisa menggunakan Nathan untuk menjaga Kalila, terutama setelah Kalila hamil. Tapi sekarang, ia merasa dirinya terlalu egois dan tidak layak. Putranya bahkan tidak mau mengakui dirinya sebagai ayah. Dan Trevin merasa bahwa ia tidak berhak untuk menyalahkannya. Tommy menatap laut dan berkata, Tuan Hun, Tuan Nathan memang sangat berbakat. Namun bagaimana dengan Nona Winnie? Tommy bisa melihat ada perasaan yang berbeda dalam diri Trevin terhadap Winnie, dan dia lebih penasaran dengan perubahan mendalam yang terjadi pada Trevin. Apa yang sebenarnya begitu berbeda tentang wanita ini? Bagaimanapun, Tommy menyaksikan sendiri bagaimana Trevin merasa dalam 5 tahun terakhir tentang mendiang istrinya. Dari apa yang dia lihat, dia merasa sulit percaya bahwa Trevin bisa melupakan kematian istrinya begitu saja, lalu jatuh cinta dan berencana menikahi wanita baru setelah hanya mengenal Winnie selama lebih dari sebulan. Itu sungguh konyol. Trevin menjawab dengan suara pelan, Nathan adalah anakku, dan Winnie adalah ibu kandungnya. Jadi katakanlah sekarang, apa yang menurutmu harus kulakukan terhadapnya? Tommy sedikit terkejut. Dia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Tapi kini setelah mendengarnya langsung dari Trevin, ia sadar bahwa ini memang nyata. Jadi, anak itu, anak harammu. Tommy tergagap tak percaya. Kau, maksudmu, jadi. Tommy hanya bisa menebak bagaimana hal itu terjadi. Meskipun ia terkejut, ia merasa jijik. Bagaimanapun juga, mendiang istri Trevin adalah seorang wanita yang sangat baik. Trevin terdiam sejenak sebelum akhirnya memahami maksud Tommy. Dengan senyum samar dia berkata, sejak awal aku hanya punya Kalila. Namun bagi Tommy, sepertinya Trevin hanya memiliki Winnie di hatinya. Wanita yang dipaksa menikahinya itu tidak bisa dibandingkan dengan wanita yang ia sembunyikan karena cinta. Tommy tahu sedikit tentang keluarga kaya itu, dan ia mengerti mengapa Trevin menikahi Kalila saat itu. Meskipun Nathan dan Melvin mirip dalam penampilan, bakat mereka sangat berbeda. Namun Nathan lebih mirip denganmu, kata Tommy. Mendengar kata-kata Tommy, Trevin menyipitkan matanya. Jangan pernah mengatakan itu lagi. Bakat setiap orang berbeda. Tidak perlu membandingkan Melvin dan Nathan, kata Trevin dingin. Tuan Hun, bukan itu yang saya maksud, jawab Tommy mencoba menjelaskan. Trevin mengabaikannya dan menoleh menatap laut dengan senyum sinis. Sejak kecil, orang-orang selalu bilang aku berbakat, aku seorang jenius, dan aku merasa sangat baik. Namun akhirnya aku sadar, aku tidak sebaik yang aku kira. Terkadang, dibandingkan dengan orang biasa, seorang jenius bisa jadi lebih tidak berguna di saat-saat yang kritis. Tommy tak tahu harus berkata apa. Bosnya tampak sangat berbeda malam itu. Sebelum Tommy sempat berbicara, Trevin sudah bangkit dan pergi ke tempat latihan untuk mulai berlatih seperti orang gila.
Tommy bisa melihat bahwa Trevin butuh melampiaskan kekesalannya, namun tak ada yang bisa memberitahunya untuk berhenti. Bagi kebanyakan orang, Trevin dianggap tak pernah salah, dia seorang jenius, tak tergoyahkan, tidak merasa bingung, dan selalu tampak kuat. Namun terkadang, dia lupa bahwa dia hanyalah seorang manusia. Di bawah sinar rembulan, Trevin berlatih tanpa henti, tubuhnya basah dengan keringat. Tommy diam, berdiri di sampingnya, menemaninya dalam keheningan. Sementara itu, Nathan berbaring dekat jendela, menyaksikan dan diam-diam berjanji untuk melampaui pria ini. Kalila tak tahu apa yang terjadi. Dia hanya tidur dengan tenang. Saat fajar menyingsing, Kalila terbangun. Melihat sekeliling, ia merasa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba ia merasakan aura yang familiar. Dia mengerutkan kening dan melihat Nathan berlari kembali ke tempat tidurnya, akhirnya tertidur di sana. Sudut mulutnya terangkat sedikit. Kalila perlahan menarik ujung pakaiannya dan menutupinya dengan selimut. Kalila bangkit dan berjalan ke jendela, meregangkan tubuh dan memandang keluar. Namun dia melihat seseorang yang terbaring sendiri di tempat latihan. Meskipun jaraknya jauh, ia bisa mengenali orang itu adalah Trevin. Kalila sedikit mengernyit. Kapan Trevin datang ke sini? Dan mengapa dia tertidur di tempat latihan? Kalila berpikir sejenak, lalu mengenakan mantel dan berjalan mendekat. Tommy yang melihat Kalila datang, diam-diam pergi. Trevin masih asyik dengan dunianya sendiri, tak menyadari kehadiran siapapun. Kalila berdiri di depannya, memandangi tubuhnya yang basah oleh keringat, ia agak bingung. "Kenapa kamu tidur di sini?" tanya Kalila dengan suara ringan. Trevin tiba-tiba membuka matanya, dan melihat Kalila yang bersinar di bawah cahaya matahari pagi, seperti seorang peri. Perasaannya begitu halus dan tidak nyata. "Lila," Trevin buru-buru bangkit dan tanpa sadar meraih tangannya. Kalila merasa canggung, ingin menarik tangannya, tapi tidak bisa melakukannya. Merasakan kehangatan tangan Trevin, dia sadar bahwa itu bukanlah fantasi. Karena takut membuat Kalila tidak senang, Trevin buru-buru melepaskan tangannya. "Kenapa kamu keluar? Pagi ini masih dingin, cepat kembali ke dalam," ucap Trevin lembut. Melihat sikap lembut pria di depannya, Kalila bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Bagaimana bisa Trevin yang biasanya dingin bersikap begitu hangat? "Tuan Hun, tidakkah Anda lelah terus berpura-pura seperti ini?" tanya Kalila dingin. Trevin mengerutkan kening. Ia baru saja mencoba bersikap lebih baik, tetapi kini Kalila justru kembali menjaga jarak. "Bukankah begitu? Kudengar Presiden Hun tak peduli apakah mantan istrinya hidup atau mati. Tapi sekarang Anda malah peduli pada saya, seorang wanita yang bahkan baru Anda kenal. Apakah karena wajah saya mirip istri Anda?" Kalila melontarkan kata-katanya dengan penuh sarkasme. Trevin menundukkan kepala diam. Ada sesuatu yang berbeda dengan Kalila hari ini. "Kamu memang mirip dengannya, tapi perasaanku padamu bukan karena penampilanmu. Aku tidak sempat mengatakan cinta pada istriku dahulu. Saat aku ingin mengatakannya, semuanya sudah terlambat," ujar Trevin pelan. Kalila tertawa, seperti mendengar lelucon yang konyol. "Tuan Hun, Anda sungguh pandai bersandiwara." Tadi dia hanya merasa kasihan melihat Trevin sendirian di tempat latihan, dan karena itulah dia keluar. Tapi kini semua perkataan pria itu hanya terdengar palsu. Ia berbalik hendak pergi, tapi langkahnya terhenti ketika Trevin bertanya pelan, "Apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun lalu Kalila? Dan mengapa kamu kembali sekarang?" Kalila membeku di tempat. Ia tak menyangka Trevin akan menanyakan hal itu secara langsung. Matanya berubah dingin saat berbalik menatapnya. "Kau tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana rasanya membakar istri dan anakmu sendiri?" Ucapnya dingin, suaranya bergetar oleh luka lama yang belum sembuh. Kenangan itu menghantuinya setiap malam. Ia bisa merasakan kembali rasa sakitnya, seolah api itu masih menjilati kulitnya, membuat paru-parunya nyaris hancur oleh kekurangan oksigen. Trevin melangkah mendekat. Baru sekarang ia menyadari ada yang tak beres. "Kalila, kamu lupa apa yang kamu katakan padaku di telepon." Kalila melangkah mundur, suaranya tajam. "Kalau kau membicarakan wanita tua itu, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Kau tidak perlu bersikap seperti penyelamat. Aku bisa mengurus diriku sendiri." Trevin melingkarkan lengannya ke pinggang Kalila dan memeluknya erat. Dia lupa. Kalila benar-benar lupa kejadian itu. Atau mungkin berpura-pura lupa. Kalila ingin mendorongnya, tapi tubuhnya yang basah membuatnya ragu. Tangannya yang semula terangkat perlahan turun. "Tuan Hun, tolong jaga sikap.
Apa maksudmu Lila? Sampai kapan kau akan mempermainkanku? Tanya Trevin dengan nada terluka. Kalila tersulut emosi. Aku mempermainkanmu. Bukankah kau yang mempermainkan perasaan orang? 5 tahun lalu, kau merencanakan kebakaran yang hampir membunuh aku dan anakku. Dan sekarang kau muncul seolah-olah mencintaiku dan peduli pada anakku. Apa sebenarnya tujuanmu? Karena rasa bersalah? Atau karena kau pikir aku masih sama bodohnya seperti 5 tahun lalu? Trevin, aku tidak akan pernah percaya padamu lagi. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, apalagi anak kita, ucap Trevin serius, tapi Kalila hanya tertawa dingin. Benarkah? Kalau begitu, keluarkan jantungmu dan tunjukkan padaku. Mungkin baru saat itu aku akan percaya. Trevin menatapnya dalam. Kalau aku benar-benar lakukan itu, kau akan percaya. Tatapan matanya dulu pernah membuat Kalila terjatuh dalam pesonanya, tapi sekarang, hanya ada kebingungan di dalam hatinya. Kalila mendorongnya. Trevin, jangan pikir aku akan jatuh untuk sandiwara murahanmu lagi. Kebakaran itu menghancurkan segalanya. Kita selesai sejak hari itu. Dia berbalik dan berlari pergi. Hatinya bergetar. Ia tahu jika ia bertahan sedetik lebih lama hatinya akan goyah. Sentuhan pria itu, kehadirannya, menimbulkan reaksi dalam tubuh dan hatinya yang tak ingin ia rasakan lagi. Kalila menggenggam tangannya erat, kuku-kukunya menancap ke telapak tangan tanpa sadar. Trevin hanya bisa memandangi punggung Kalila yang menjauh, dan hatinya terasa kosong. Ia mengeluarkan belati dari saku dan menatapnya dengan dingin. Lila, kau ingin hatiku. Aku akan memberikannya padamu. Kalila terus berjalan tidak berhenti, bahkan mempercepat langkahnya. Ia tidak berani mendengar lebih jauh. Ia tidak datang untuk masa lalu, tapi demi menyelamatkan putrinya. Hatinya sudah cukup lelah. Namun Trevin tak berhenti. Lila, kau ingin hatiku. Aku akan memberikannya. Tanpa ragu, ia mengangkat belati dan menusukkannya ke dadanya, tepat di jantung. Tuan Hun, seru Tommy yang berdiri tak jauh, matanya membelalak melihat kejadian itu. Teriakannya bergema di seluruh tempat latihan.